Di sebuah hutan yang damai, pada suatu pagi yang cerah, si kancil yang lincah sedang berlari-lari kecil di tepi hutan. Ia bersenandung riang, menikmati udara segar. Tak jauh dari situ, di dekat sungai yang mengalir tenang, sahabatnya, kura-kura, sedang berjemur menikmati hangatnya matahari pagi. Kancil berhenti sejenak, menatap langit biru yang luas, dan menghela napas panjang. Terkadang aku merasa bosan, Core, keluh kancil kepada sahabatnya. Setiap hari rasanya sama saja. Andai saja ada petualangan baru yang seru. Kura-kura, dengan sifatnya yang bijaksana, menggelengkan kepalanya perlahan. Hati-hati dengan keinginanmu, Sil. Nasihatnya dengan suara tenang. Petualangan tidak selalu aman dan menyenangkan seperti yang kau bayangkan. Namun, belum sempat mereka melanjutkan obrolan, tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Groogh. Suara menggelegar yang dalam muncul seakan dari bawah bumi. Di tengah sungai, air mulai berputar-putar dengan cepat, menciptakan sebuah cahaya biru terang yang membentuk pusaran misterius. Apa itu? Seru kancil dengan mata terbelalak, menunjuk ke arah pusaran air yang aneh itu. Aku tidak tahu. Jangan dekat-dekat. Kura-kura mencoba memperingatkan. Tapi semuanya sudah terlambat. Arus pusaran yang kuat itu menarik mereka berdua dengan cepat. Kancil dan kura-kura berteriak saat tubuh mereka tersedot ke dalam cahaya biru yang berputar-putar itu. Semuanya menjadi gelap gulita. Ketika mereka membuka mata, kancil dan kura-kura sudah mendarat di sebuah tempat yang sama sekali asing. Mereka berada di tengah padang rumput yang sangat luas. Pohon-pohon di sekeliling mereka menjulang tinggi seperti menara raksasa. Dan suara gemuruh yang aneh terdengar di kejauhan, membuat bulu kuduk kancil berdiri. Core, kurasa kita bukan di hutan kita lagi, ujar kancil dengan suara gemetar, melihat sekeliling dengan cemas. Tiba-tiba, bumi kembali bergetar. Seekor makhluk raksasa dengan leher yang sangat panjang melintas di dekat mereka. Tingginya seperti bukit. Dan ia sedang asyik memakan daun-daun dari puncak pohon tertinggi. Kancil terpaku di tempat, terlalu kaget untuk bergerak, sementara kura-kura berusaha menenangkan dirinya di dalam cangkangnya. Itu dinosaurus, bisik kancil sambil melompat ketakutan. Kita ada di zaman dinosaurus. Belum habis keterkejutan mereka, suara gedebuk yang jauh lebih keras dan menakutkan mendekat. Seekor Tyrannosaurus Rex yang ganas muncul dari balik pepohonan raksasa. Ia berjalan dengan langkah berat menggendis-gendis udara, seolah sedang mencari mangsa. Matanya yang tajam menatap ke arah dua makhluk kecil yang tak berdaya di hadapannya. Kancil, cepat! Ini saatnya kau pakai kecerdikanmu, bisik kura-kura dengan panik. Ketika T-Rex itu mulai menundukkan kepalanya yang besar untuk melihat mereka lebih dekat, kancil yang cerdik langsung punya ide. Dengan sekuat tenaga, ia berseru, "Tunggu, wahai Raja Dinosaurus yang perkasa. Jangan buang-buang waktumu dengan kami. Kami ini cuma seperti dua batu kecil, rasanya pasti tidak enak untuk dimakan." T-Rex itu berhenti dan tampak bingung. Ia memiringkan kepalanya seolah mendengarkan ucapan kancil. Kancil melanjutkan dengan cepat. Ada makanan yang jauh lebih besar dan lezat di balik bukit itu. Aku melihatnya tadi, jauh lebih besar darimu. T-Rex itu mengendus udara sekali lagi, lalu memalingkan kepalanya ke arah bukit yang ditunjuk kancil. Tanpa berpikir panjang, ia pun berlari ke arah bukit itu dengan langkah yang menggetarkan tanah. Kancil dan kura-kura hanya bisa melihatnya pergi dengan napas lega. "Fiu, kau memang cerdik, Sil," kata kura-kura sambil keluar dari cangkangnya. "Nyaris saja kita jadi santapannya."
Meskipun mereka berhasil selamat dari T-Rex, mereka masih terjebak di zaman prasejarah ini. Mereka harus mencari jalan pulang. Mereka berjalan tanpa henti, melewati hutan pakis yang lebat dan sungai-sungai raksasa, selalu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sesuatu yang familiar, sebuah batu besar yang memancarkan cahaya biru yang sama persis seperti pusaran waktu yang membawa mereka ke sini. Kur, lihat, itu jalan pulang kita, seru Kancil dengan gembira. Kura-kura tersenyum kecil. Baiklah, tapi lain kali. Jangan pernah lagi bilang kalau kau bosan dengan hidup yang tenang, ujarnya sambil tertawa kecil. Mereka pun tak membuang waktu. Bersama-sama mereka melompat ke dalam pusaran biru itu. Wush! Dalam sekejap mata, mereka kembali terlempar dan mendarat dengan selamat di tepi sungai hutan mereka yang tenang dan damai. Petualangan hari ini sudah lebih dari cukup, kata kura-kura sambil meregangkan lehernya. Kancil mengangguk setuju. Aku setuju denganmu, Koer. Rumah memang tempat terbaik. Sejak hari itu, Kancil dan kura-kura sering menceritakan pengalaman luar biasa mereka terjebak di zaman dinosaurus kepada hewan-hewan lain. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar percaya cerita mereka. Tapi bagi Kancil dan kura-kura, petualangan itu akan selalu menjadi rahasia mereka berdua. Terima kasih sudah menonton cerita petualangan seru si Kancil dan kura-kura. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan seri cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.